kenapa lu percaya banget kalau Nabi Muhammad itu utusan Tuhan? Oke. Karena kan sebelumnya, kalau Habib tadi cerita udah ada runtutannya. Iya. Kenapa Habib percaya banget? Padahal kan dia bukan the first one. Iya. Dia malah the last one. Kenapa Habib percaya? Iya, selain tadi ya, dia nggak pernah berbohong, dia kemudian membawa ajaran yang padahal dia sendiri nggak bisa baca tulis, tapi ajarannya begitu memukau dan lain sebagainya. Tapi ini tambahan aja, Nan. Karena dia sebagai pribadi yang sangat powerful seperti itu, di zaman itu, menguasai Jazirah Arab, bahkan kemudian meruntuhkan Persia dan Romawi. Tapi dia seorang yang sangat rendah hati. Bahasa gini, dia santai orangnya. Iya, santai banget, rendah hati. Pokoknya tidak menunjukkan bahwa ini manusia biasa. Bahkan beliau zuhud. Zuhud itu artinya menjaga jarak dari dunia. Tidak pernah menyimpan sesuatu yang bersifat duniawi. Berarti klaim Nabi Muhammad itu, apakah Nabi Muhammad yang ngomong, halo, aku adalah Nabi, atau di situ orang, wah ini kayaknya bukan manusia biasa deh, ini prophet, ini Nabi. Nah ini menarik. Jadi pengetahuan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang nantinya menjadi Nabi dan Rasul terakhir, itu justru bukan didapatkan pertama kali oleh Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena itu Nabi Muhammad diperlakukan biasa aja oleh keluarganya. Meskipun terlihat sesuatu yang spesial sejak kecil pada bayi ini. Setelah itu ketika Nabi Muhammad kecil, diajak berdagang sebagai pembelajaran oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Nah, itu bertemu dengan seorang rahib atau pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian sebagaimana dia yakini dalam agamanya. Yaitu Nasrani pada saat itu. Nah, akhirnya diberikan informasi, jaga anak ini baik-baik karena dia calon Nabi dan Rasul. Makanya kemudian diperlakukan beda tuh saat itu, dilindungi karena ini calon Nabi dan Rasul. Dari mana pendeta itu tahu kalau wah nampaknya ini Nabi? Karena ciri-ciri kenabian yang dia dapatkan dari kitab sucinya itu ada pada sosok ini. Setelah itu, ketika Nabi menerima wahyu, Sayyidah Khadijah itu juga mengkonfirmasi kepada jaringan beliau sebagai seorang pedagang yang diantaranya seorang pendeta yang meyakinkan bahwa memang itu adalah wahyu. Nabi itu memiliki paling tidak dua kewajiban: menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan, dan yang kedua menyuruh orang berselawat kepada beliau, memuji beliau. Itu perintah dalam Al-Quran. Nah, tidak ada perintah untuk merayakan hari kelahirannya atau ulang tahunnya yang kita sebut dengan Maulid Nabi. Tapi orang yang berakal, yang diberikan karunia oleh Tuhan melalui Nabi Muhammad berupa ajaran Islam, pasti merayakan hari kelahirannya sebagai bentuk syukur. Tapi Nabi nggak pernah memerintahkan. Bahkan Nabi pernah menegur sahabatnya yang berdiri ketika Nabi datang. Jangan kamu berdiri seperti berdirinya seorang budak kepada tuannya atau seorang rakyat kepada rajanya. Karena aku ini Nabi, bukan tuan, bukan raja. Kemudian kata sahabat ini berdirinya seorang yang berakal kepada orang yang dicintainya sebagai bentuk penghormatan. Dan Nabi nggak ada masalah dengan itu. Beliau terhormat, tapi tidak pernah minta dihormati.